Ba'alawi itu bukan mengaku zuriyah Nabi Muhammad, tapi diakui. Deal with it. Mari kita lihat video dari Ustadz Angga Sugih dari Muhammadiyah, teman-teman semua. Kan mereka itu tidak mengaku, mereka itu diakui. Itu dua perkara yang berbeda. Mengaku sebagai zuriyah Rasul dan diakui sebagai zuriyah Rasul. Kalau sudah diakui sama orang, meskipun dirinya nggak mau ngaku, ya tetap diakui. Iya. Ini mankobahnya ada, ya. Robito Alawiyah ada robitohnya. Ditanya ke Mesir diakui, ditanya ke Arab diakui, ditanya ke Yaman diakui, ditanya ke ahli nasab ini diakui. Kemudian kita lihat ulama-ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani mengakui, Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengakui. Ba'alwi ini itu sudah derajat ke zuriyahannya itu ijma, mujma alaih. Iya. Dan itu sudah kenyataannya begitu. Kamu tidak akan bisa membangkitkan lagi orang-orang yang sudah mengakui Bani Ba'alwi ini sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW untuk dipaksa tidak mengakui. Pengakuan itu dibawa oleh mereka sampai wafat. Betul. Ya, dan kenyataannya sudah seperti itu. Dan kamu tidak mau mempercayainya, kamu tidak bisa merubah kenyataan. Bahwa kenyataannya sudah seperti itu. Dan ijma ini adalah dalil terkuat di dalam agama. Buat kalian yang memohonkan ijma, belajar ijma itu apa. Karena pengikutnya Imad itu nggak paham ijma itu apa. Ya, kalau kenyataannya sudah begitu, kamu mau mengaku, kamu tidak mau mengaku, itu tidak akan bisa merubah kenyataan. Betul banget. Iya. Ya, cek bahasa Sunda nama lemok usia gitu teh. Ini harus luar biasa ya. Yang membatalkan cuma Imad bersama komplotannya saja. Yang lain sih cuman ikut-ikutan kesesatan dari Imaduddin bin Sam'un. Maaf, bukan bin Sam'un, maksudnya Imaduddin Al-Kaburi seperti itu. Jadi kasihan orang-orang yang mengikuti daripada jejak Imaduddin Al-Kaburi membatalkan nasab Sadah Ba'alawi, para Habib Ba'alawi, ya na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jadi Imaduddin ini mujaddid abad ini asal Konoha. Imaduddin Al-Kaburi. Mari kita lihat teman-teman semua ya, lanjut ke video selanjutnya. Ada yang mengatakan Imad ini adalah mujaddid abad ini. Iya. Ini nih. Kita ketawa dengernya itu. Ini perkataan orang-orang yang gak punya ilmu. Seperti ini. Ya. Dia itu bilang sama orang lain jangan mengkultuskan habaib, jangan mengkultuskan zuriyahnya Rasulullah, tapi dia sendiri mengkultuskan si Imad ini. Mujaddid. Nih, mujaddid itu dia bukan meruntuhkan ijma, bukan meruntuhkan ketetapan yang sudah tetap selama ratusan tahun. Iya, benar. Yang namanya mujaddid itu dia memperbaharui di dalam metode menyampaikan suatu ilmu. Iya, betul. Contoh misalkan mujaddid dalam bidang ilmu akidah siapa? Al-Imam As-Sanusi. Selama ratusan tahun Asy'ariyah dan Maturidiyah ini punya madrasah masing-masing. Asy'ariyah punya pola pikir sendiri, Maturidiyah punya pola pikir sendiri. Kesimpulannya ada yang ijma, ada yang khilaf. Yang khilafnya ini tidak mengeluarkan dari agama. Datanglah Imam Sanusi menyatukan kedua madrasah ini. Madrasahnya Asy'ariyah dan madrasahnya Maturidiyah. Jadilah Sanusiyah. Beliau tuh mujaddid. Makanya kalau ditanya hukum-hukum yang subut oleh Asy'ari sama nanti diakuinya dengan hukum-hukum yang subut oleh Maturidi. Kalau Imad mah akhir zaman itu mah. Masa mujaddid meruntuhkan kesepakatan para ulama dulu? Ada yang mengatakan bukan mujaddid namanya. Meruntuhkan daripada ijma ulama seluruh dunia mengenai kebenaran nasab Sadah Ba'alawi. Bukan mujaddid namanya. Pengingkar gitu loh. Pembatal, pembegal. Luar biasa ya pendapat dari Ustadz Angga Sugih, Ustadz Muhammadiyah ini teman-teman semuanya. Luar biasa ya. Luar biasa. Mari kita lihat video selanjutnya teman-teman.
Kayak Suka kayaknya. sekarang nih yang terjadi antara grup Imaduddin. Saya kasih nama baru dia, bukan Imaduddin namanya sekarang. Jadi Hadimuddin. Hadimuddin. Itu gelar baru. Misalkan si Hadim ini, dia itu bilang bahwa klan Ba'alawi itu batal. Itu kan natijah tuh. Iya. Nah ini seharusnya kita fokus saja apa muqaddimah sugro kamu, apa muqaddimah kubro kamu, kemudian natijahnya apa. Nanti kita cek mana muqaddimah sugronya, maka mana muqaddimah kubronya. Harusnya seperti itu. Ya. Nah nanti kalau misalkan muqaddimah sugronya, ya, Ba'alawi tidak ditemukan dalam kitab sezaman yang menyebutkannya. Setiap yang tidak ditemukan dalam kitab sezaman kesebutannya maka dia batal. Maka Ba'alawi itu batal. Nanti kita bisa i'tirad. Kita tidak musalamah kepada yang pertama. Apa tadi? Ba'alawi tidak ditemukan di dalam kitab sezaman. Ini tidak musalamah. Kenapa? Karena adamul dalil tidak menunjukkan kepada adamul madlul. Karena tidak adanya dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Tidak adanya alam tidak menunjukkan kepada tidak adanya Allah. Tidak adanya kitab sezaman tidak menunjukkan kepada tidak adanya kenasaban. Nanti kita dengar gimana tuh si Hadim ini Si Imad. di dalam apanya? I'tiradnya. Bisa nggak dia menolak perkataan kita begitu? Nah kalau dari awal ini sudah bikin narasi dari awalnya. Wow, masa ada keturunan Rasul begini dan begitu, sifatnya tidak layak, tidak elok. Itu udah bakal keluar dari inti permasalahan. Betul. Akhirnya bakal apa? Debat kusir, nggak selesai-selesai. Kayak Betul banget ya, luar biasa ya kecerdasan Ustadz Angga Sugi ini. Beliau Ustadz dari Muhammadiyah, luar biasa, getol membahas daripada Imaduddin bin Mahdi. Sam'un ya teman-teman, seperti itu ya. Mari kita lihat video Imam selanjutnya. Mahdi itu dia akan subut bil ijma. Iya, Subut bil ijma. Para ulama akan sepakat bahwa orang ini adalah Imam Mahdi dan beliau itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari jalur mana kita nggak tahu. iya. Cuman yang pasti ulama ijma. Nah, orang yang nggak paham sama ijma itu nggak bakalan bisa ikut Imam Mahdi karena akan diperdebatkan. Apalagi kelompoknya Imad bakal minta tes DNA. Sedangkan tes DNA, apalagi kalau ada di Indonesia, itu nanti bisa nembak. Di kita itu SIM aja bisa Nembak, iya bener Nah, nanti banget. kalau misalkan Imam Mahdi palsu, terus ijma nggak tahu, nanti yang di kelompok ijmanya siapa? Misalkan ya orang-orang mirip Imad, orang-orang mirip Gufron, orang-orang mirip Razi Hasim, orang-orang yang akidahnya itu agak masalah begitu, itu berkumpul saya sepakat karena sudah tes DNA, ternyata tes DNA-nya hasil nembak. Ya udah itu mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Betul. pelajari usul fiqih terutama bab ijma, karena bab ijma ini dia dakik, dia dalam. Perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan selainnya, apa misalkan dengan Syiah, dengan Wahabi, itu di dalam memahami ijma. Betul. Kalau ijma ini nggak paham, insya Allah tidak akan bisa membedakan mana Imam Mahdi, mana ada. Betul, betul banget. Luar biasa ya teman-teman semua. Yang jelas yang ikut Imad, kasihan kalian sesat dan menyesatkan ya. Apalagi kalian mengajak kawan-kawan kalian untuk membatalkan nasab para Ba'alawi. Ya kalau buzzer, itu buzzer memang tugasnya untuk berkomentar ya kan, membatalkan nasab Ba'alawi. Jangankan nasab Ba'alawi, waktu Anies ingin jadi presiden saja kalian lihat luar biasa framingan buzzer-buzzer yang dibayar maupun sebagai konten kreator ya. Luar biasa menjelek-jelekan Anies Baswedan, apalagi para habaib Ba'alawi. Jelas akan banyak para buzzer-buzzer yang bermunculan, bahkan ada ribuan ya kan. Sangat luar biasa. Yang jelas mereka, apa yang mereka ketik akan mereka pertanggungjawabkan nanti teman-teman di alam selanjutnya. Kalau mereka agamanya Islam, kalau kafir ya itu udah jelas masuk neraka ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.